saya. Itu orang Singapura. Dia memberikan banyak sekali penjelasan bahwa kenapa satu bangsa itu miskin, karena mereka itu mengikuti pola pikir orang miskin. Kenapa orang menjadi kaya, karena dia mengikuti pola pikir orang kaya. Jadi di Indonesia misalkan, orang miskin itu dibelain. Kalau orang miskin dibelain, itu bikin negara miskin terus-terusan. Kenapa? Karena orang miskin itu menjadi miskin karena dia memilih untuk menjadi miskin. Jadi ini sebenarnya sudah pernah diangkat di video saya. Saya nggak sebutkan referensinya karena saya lupa itu siapa orangnya. Jadi saya mohon maaf, ini mungkin terkesan kejam, tapi begini ya. Kita mulai dari individu. Seseorang itu menjadi kaya dan menjadi miskin itu gara-gara dia mendapatkan pilihan dan dia memilih dengan pilihan yang benar, maka dia menjadi kaya. Dia ngambil pilihan yang salah, dia menjadi miskin. Dasarnya adalah seperti itu. Maka orang miskin itu adalah orang yang secara akumulatif terlalu banyak melakukan pilihan-pilihan yang memiskinkan dia. Nah, ketika kemudian ada negara yang berpihak pada rakyat miskin, misalkan, atau ada negara yang berpihak pada rakyat, baik itu hanya dalam wacana untuk kampanye saja maupun dalam realitanya seperti itu, maka negara itu hampir pasti juga akan menjadi miskin. Ini balik lagi ya. Oke, makasih jawabannya Pak Guru. Tapi saya sekali lagi punya teori sendiri. Iya. Mungkin kita bisa. Dari tadi kan udah kesel pengen ngomong gitu. Ketahuan. Ini memang guru jagoan gitu. Tahu ketika muridnya sudah gitu. Iya, dari tadi udah. Saya punya bikin teori sendiri, yaitu penyebab nomor satunya itu namanya teori mobilitas sosial. Ya. Jadi sebenarnya kekayaan dan kemiskinan sebuah negara itu kekayaan itu berbanding terbalik dengan feodalisme. Oke. Jadi kan feodalisme itu dalam definisi yang sangat sederhana adalah lawan kata dari meritokrasi. Jadi semakin sebuah negara itu meritokratik, mereka akan lebih cepat maju, lebih cepat kaya, dan makin sebuah negara itu feodal, mereka akan lebih senang berkembang dalam kemiskinan. Jadi contohnya Amerika Serikat itu tidak punya sejarah feodalisme yang kaya, karena yang kabur ke sana kan orang-orang yang udah muak dengan muak dengan feodalisme justru. Cina bisa maju karena raja terakhirnya, kaisar terakhirnya jadi tukang kebun di istananya sendiri kan. Iya. Jadi revolusi komunis itu. Jepang bisa kaya karena waktu perang Boshin selesai itu semua kuncir samurai dipotong. Kalau nonton Rurouni Kenshin Samurai X itu kan. Karakter utamanya jalan-jalan bawa pedang langsung masuk penjara. Itu saya nonton juga. Itu kan favorit saya. Iya. Jadi itu kalau menurut saya tuh ya. Jadi negara-negara yang maju tuh relatif mereka tidak memiliki sejarah feodalisme atau pernah melakukan revolusi untuk membasmi feodalisme, dan itu kenapa banyak negara yang miskin itu sekali lagi seperti kata Pak Guru itu bekas jajahan Portugis Spanyol, Meksiko, Argentina, Brazil itu relatif karena feodal semua. Iya, karena ketika Spanyol berkuasa, pola mereka menjajah itu mereka menciptakan struktur feodalisme baru. Di mana kamu orang Eropa lahir di sana, kastamu lebih rendah daripada orang Eropa yang datang dari Madrid langsung loh. Itu Inggris feodal sekali. Kenapa? Inggris feodal. Kayaknya nggak separah mereka. Buktinya seperti kata Pak Guru, nama India kan masih ada di India. Nama India masih ada? Iya, semua. Iya. Gandhi itu tidak ada namanya. Iya. Jadi Inggris itu se-feodal Inggris tidak separah itu dua negara Iberia itu. Kayak itu kalau Arab tuh kaya nggak? Arab tuh kaya nggak? Menurut Pak Guru? Enggak, ini pendekatannya yang tadi itu kan. Jadi gitu, semakin itu special case ya. Maksudnya mereka minyaknya sebanyak-banyak. Nah, iya. Makanya yang saya bilang tadi itu kita nggak bisa kasih penjelasan tunggal untuk ini. Jadi Arab itu dijamin miskin kalau tidak ada minyak. Kalau nggak ada minyak. Tapi ada minyaknya itu variabel yang nggak bisa dihitung dengan ini, tapi kenyataannya di situ ada gitu. Maka 70 miliar tahun lalu ada dinosaurus yang mati bareng-bareng di sana gitu. Kan itu minyak kan dari itu. Apa iya ya? Saya masih mikir soal itu loh. Saya percaya dengan teori itu. Bukannya nggak percaya, saya masih skeptis soal itu. Saya masih ragu soal itu. Menarik. Iya. Ini saya orangnya nggak terlalu, IPA saya jelek sekali waktu SMA. Ini menarik. Saya makan bulat-bulat teori itu. Kalau minyak bumi diciptakan dari bangkai dinosaurus. Tapi ternyata Pak Guru nggak skeptis. Kenapa menarik? Iya, karena unsur-unsur yang ngebentuk jadi minyak itu bukan unsur-unsur yang ngebentuk jadi makhluk hidup.
kan minyak bumi itu karbon ceritanya, dan memang makhluk hidup di zaman kita ini kan semuanya memang berbasis karbon, dan saya juga karbon. Iya, karbon. Nah, tetapi nggak bisa jadi minyak bumi juga gitu. Saya masih, bukan berarti saya nggak percaya sepenuhnya, tapi saya masih baca-baca, masih belajar gitu. Ya sama kayak belajar CMMT gitu, masih bukan berarti pure setuju dan atau nggak setuju gitu. Tapi saya pikir sih kayaknya masih ada beberapa pertanyaan yang nggak mungkin juga kalau si makhluk hidup itu jadi minyak bumi gitu. Kalau pohon jadi batu bara masih sangat mungkin, tapi kalau makhluk hidup, makhluk yang dinosaurus, kita gini, kita. Atau saya mati. Iya kan, kalau baraya ini mati misalnya itu kan langsung terurai. Bagaimana itu jadi terakumulasi? Soal iya. Masuk akal ya. Iya, masuk akal. Apalagi terakumulasinya di situ lagi. Iya. Di Saudi itu. Iya, logikanya kalau gitu fosil dinosaurus dan minyak bumi itu berbanding lurus dong. Ya enggak juga, kalau gitu kan untuk menciptakan fosil itu bukan gara-gara banyak atau sedikitnya dinosaurus, sebenarnya bukan itu, tapi media yang menciptakan fosilnya itu. Kalau ada 1 juta dinosaurus tetapi tempatnya itu nggak ada lempungnya, nggak akan jadi ada fosil, tetap gitu ya, jadi nggak harus berbanding terlurus dengan itu. Tapi maksud saya balik lagi ke yang tadi, saya sampai sekarang masih berpikir, masih membuka diri untuk teori-teori bahwa minyak bumi itu nggak berasal dari fosil makhluk hidup seperti yang kita bayangkan, dan karena itu sebenarnya juga mungkin saja kisah tentang kelangkaan energi yang sekarang kita ketahui itu tidak benar-benar nyata, tetapi karena kita memang harus mendorong ke arah yang lebih baik lagi. Jadi minyak bumi itu nggak akan habis. Karena memang benar. Saya tuh belajar bisnis main saham tahun 2008 itu ya. Setiap tahun itu akan ada laporan ekonomi yang bilang tahun segini minyak bumi akan habis, dan setiap tahun itu mendekat direvisi. Nah itu punya serius. Iya. Ternyata saya cek sejarahnya itu dari tahun nggak tahu kapan itu sama kayak apa ya? Sama kayak orang tuh bilang bertobatlah, kiamat sudah dekat gitu. Itu sama dengan bertobatlah, minyak bumi akan habis. Dai, kayak global warming juga gitu kan? Iya. 5 tahun ke depan kita akan tenggelam. Enggak tenggelam sampai sekarang. Gak ada satu pun. Itu malah di Dubai bikin kota-kota yang semuanya dikerendam air gitu. Gak takut sama ini. Iya, jadi ya sebenarnya ya yang tadi itu pengetahuan pemerintah itu berbeda dengan apa yang disampaikan kepada rakyat melalui media dan melalui kurikulum pendidikannya. Jadi mungkin yang kita tahu bahwa minyak bumi akan habis itu tidak sama sekali tidak menjadi pertimbangan mereka. Yang menjadi pertimbangan itu adalah cerita-cerita yang lain. Kalau misal mereka sekarang berusaha untuk menciptakan energi baru, ramah lingkungan dan sebagainya ke depan, itu bukan gara-gara minyak buminya mau habis, tapi gara-gara kita membutuhkan itu ya karena alasan-alasan yang lain. Mungkin karena bisnis. Wah, ini konspirasi global. Enggak ya gitulah. Jadi iya. Benar. Ya udah diiyain. Benar. Kalau teman-teman ada yang suka main forex commodity gitu kan, setiap kali harga minyak itu kan katanya beritanya kan minyak akan segera habis. Setiap kali harga minyak kemarin tahun lalu sempat minus $44, ya kan harga supply minyak berlebih gitu kan, kayak sepertinya ada yang salah gitu kan. Siapa yang mengatur dunia ini ya? Katanya OPEC-nya udah ngatur, tapi ya kan, OPEC ngatur nggak sih? Tahun lalu itu Rusia tuh di luar OPEC. Jadi tahun lalu ketika COVID kan demand minyak turun. Kemudian Arab Saudi dengan Rusia tuh kayak ketemu ngobrol. Bro, kita kan harga minyak dunia turun karena memang nggak banyak orang yang jalan-jalan. Yuk bro, aku potong minyakku 2 juta barrel, kamu potong minyakku 2 juta barrel ya. Kayak gitulah, mereka nego, kamu potong berapa, aku potong berapa. Nanti Amerika potong berapa, nanti si ini potong berapa. Kan Saudi Arabia tuh de facto ketua OPEC. Ketika mereka ngobrol antara Putin sama si pangeran tuh rada slack gitu. Potong segini, enggak. Lu potong enggak. Saking saling bencinya mereka bilang, lu nggak usah banyak ngomong, kalau lu gini terus gue nggak usah ngomong bakal potong, nggak usah ngomong bakal sama, gue naikin minyaknya.
Terus ya itu orang Rusianya bilang, siapa takut? Ya itu. Gua juga punya banyak. Iya. Jadi kayak mereka tuh kayak ketika demand turun, mereka malah lomba genjot supply. Makanya harga minyak WTI waktu itu sempat minus $44 dalam sehari. Oh jadi harga itu menentang semua prinsip ekonomi iya, supply and demand. Saya mau ngomong itu. Iya. Siapa yang bilang supply dan demand itu ada? Ya kan? Kalau ketika Anda mengajarkan teori supply and demand, premis pertama adalah demand tidak bisa di bawah nol. Iya. Saya tidak mungkin, saya benci HP ini demikian rupa sehingga saya bayar Pak Guru untuk memilikinya gitu. Siapa bilang? Iya. Itu presidennya keras kepala juga itu ya. Iya, Muhammad bin Salman, benar ya Pangeran iya Muhammad bin Salman. Vladimir Putin itu kayak lu badak. Itu dua-duanya kontroversial dan seru tuh dua-duanya tuh. Ya tentu habis itu Mardigu bikin video. Ini versi Mardigu ya, dan saya quote ya, saya dengan Pak Mardigu juga pernah ketemu lah. Dia bilang itu Amerika berteman dengan Putin dan dengan itu mereka bertiga berkelompok untuk banting harga minyak supaya mereka bisa, ketika mereka banting harga minyak, banyak perusahaan minyak di seluruh dunia yang bangkrut, itu mereka beli rame-rame dan Amerika Serikat cetak duit besar-besaran untuk itu. Nah, itu konspirasi. Global. Kita kalaupun tahu itu gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bisa Pak Guru main forex jadi kaya. Oh iya ya, udah mulai ya. Tapi kan itu spekulasinya kan. Iya, paling jelas ya Pak Guru, ya ambles lah gitu. Ya. Dia gitu. Jadi YouTuber aja kalau lebih bahagia ya. Iya. Saya jadi YouTuber tuh kena corona aja agak keras ya. Oh iya? Iya, saya sakit sehari 2 hari gitu, tapi ya selimutan gitu apa. Tapi enggak. Iya, karena happy, karena senang. Wah, ini kebukaan juga di teman-teman di Pak Guru seorang COVID survivor. Ya, waktu COVID bikin video aja. Udah ada urusan. Kan saya juga isolasi kan. Iya. Bikin happy ya. Iya. Makanya ya pekerjaan yang paling penting itu kerjaan yang kita senang. Iya. Itu aja. Dan kesenangan orang itu beda-beda. Makanya hargai kesenangan orang, saling toleransi dalam hal itu ya. Dan hargailah kesenangan sendiri. Ya. Enggak, tapi ini balik lagi, suara saya kedengeran nggak sih? Saya nggak tahu. Semua teman saya ngomong gitu habis bikin video, saya cuma bisa bilang habis saya klik stop, ini dengerin sendiri. Ini maaf teman-teman, sangat amatir. Ya. Jadi gimana Pak Guru? Ada pesan-pesan terakhir? Kita udah bahas cukup macam hal, atau mungkin mau bahas tentang apa, pertahanan Republik atau apa? Kalau enggak, silakan berikan kata-kata terakhir. Gimana? Ada pesan-pesan buat teman-teman? Pesannya apa ya? Ginilah, jangan percaya 100% sama orang lain, dan jangan percaya 100% pada diri sendiri. Bahkan jangan percaya pada data dan statistik. Jadi kok ketawanya gitu? Nah, saya kan itu kan ilmu pengetahuan dimulai dari skeptisme kan, kata video babi ngepet tuh. Iya, tapi di situ saya sebutin agama itu awal mulanya adalah skeptis. Cuman maksudnya gini, jadi kita itu sekarang bukan hanya percaya pada satu orang. Penyakit kita itu adalah kita fanatik atas kepercayaan kita pada pihak tertentu. Iya. Nah, untuk percaya aja kita harus mulai pikirkan, apalagi kita penyakitnya adalah kita sudah fanatik terhadap apa yang kita percayai. Jadi ada guru gembul, ada orang ini, ada orang itu, kemudian kita kagumi, kemudian kita anggap itu inspiratif dan sebagainya. Padahal sesungguhnya orang itu bagaimanapun adalah orang yang biasa-biasa aja, sama-sama makan, sama-sama kentut, sama-sama ya sebagai manusia sama. Jadi kemandirian intelektual itu penting. Tetapi kalau tidak mau mandiri itu gak apa-apa. Cuman nah ini saya mau ngasih cerita agak panjang ini dikit ya. Silakan.
orang-orang yang tidak mandiri secara intelektual itu adalah orang-orang yang menjadi bahan dasar dari sumber ekonomi global. Lionel Messi misalkan, dia itu mandiri. Dia senangnya itu bukan senang Barcelona, dia senangnya itu main bola. Jadi dia objektif senang pada bola, bukan senang pada satu klub tertentu. Karena itu dia bisa bertahan di Barcelona hanya gara-gara dia dibayar tinggi. Kalau dia disentil sedikit aja egonya, dia marah. Oh, itu Barcelona ampun-ampunan, sujud-sujud dia untuk itu. Nah, jadi sebenarnya Messi itu gak cinta pada Barcelona. Messi itu cinta pada bola. Jadi dia bisa main bola dimanapun dia mau. Karena dia objektif, dia hanya cinta pada bola, bukan pada klub tertentu, maka dia menjadi raja. Nah, tetapi Barcelona itu hidup dari orang-orang yang bukan ngefans pada bola, tapi ngefans pada Barcelona. Jadi ada orang yang bisa masang iklan sponsor ke Barcelona itu karena tahu ada orang yang seneng sama Barcelona. Dan banyak di antara kita, misalkan gini, kemarin ada pertandingan UFC. Pertandingan UFC itu bisa disebut mahal atau murah, itu tergantung siapa yang main, bukan tergantung bagaimana mainnya. Betul. Kalau yang mainnya itu adalah superstar, kemarin si Kamaru Usman gitu, yang tanding lawan si Max Vidal yang banyak sekali fansnya. Nah, itu menyedot harga walaupun permainannya sih mungkin aja biasa-biasa aja, tapi karena orangnya. Nah, jadi bisnis itu bergerak karena banyak orang yang subjektif, banyak orang yang mengikuti bukan secara objektif, tetapi dia jadi pengekor, dia jadi pengikut, dia jadi fansnya Kamal Usman, dia jadi fansnya Barcelona, dia jadi fansnya apa, dan mereka lah yang kemudian menjadi bahan bakar dari uang yang sangat besar yang menjadi miliknya Messi, yang menjadi miliknya si Usman, yang dan sebagainya. Jadi silahkan Baraya kalau mau jadi pengikut, mau jadi pengekor silahkan, karena dunia membutuhkan bahan bakar untuk mengkayakan orang-orang kaya itu. Gitulah kurang lebihnya. Iya. Saya makin saya belajar dunia ya. Maksudnya dunia ini ada yang besar dan ada yang kecil, dan yang kecil itu mengendalikan yang besar. Sekelompok elit mengendalikan massa yang banyak. Itu saya lihat analogi yang paling pas itu kalau kita lihat film-film Eropa tuh ada gerombolan domba yang mungkin ratusan dikendalikan oleh seekor anjing gembala. Iya. Dia cuma bisa gonggong. Mungkin kalau duel 1 lawan 1 pun kalah. Iya. Dombanya gede-gede, gendut-gendut, makannya banyak. Apalagi ngelawan 300 itu ginjal kan habis. Iya. Cuma dia gonggong sedikit tuh bisa mengendalikan. Ya karena apa? Karena si domba-domba itu nggak punya visi, dia nggak mandiri. Si domba-domba itu ada di situ, ya udah saya makan, dikasih makan di sini, ya udah syukur. Jadi dia nggak punya visi hidup, dia nggak mandiri. Si anjing juga nggak mandiri, tapi di tempat itu dia yang paling mandiri. Dia yang paling boleh bergerak kemanapun, yang paling boleh menggonggong ke yang manapun. Jadi kalau jadi orang mandiri itu cuma 2, habis keinjak-injak atau dia menjadi yang tertinggi, tapi nggak akan ada di tengah-tengah. Nah, kalau jadi fans, jadi pengekor, jadi pengikut, itu kebanyakan orang seperti itu. Tapi dia pasti ada di bawah dan menjadi tempat untuk ngambilin duit. Gitu. Iya. Nah. Saya pakai masker nggak kelihatan ganteng sih. Silakan buka, mungkin 1 menit terakhir juga boleh. Kalau saya boleh ngasih pesan yang terakhir ini gini sih. Saya ngefans bener dengan Pak Guru, dan mungkin kelihatan dari diskusinya ini saya sengaja panjang-panjangin dan juga banyak pertanyaan. Tapi saya dengan Pak Guru Gembul ini tidak pernah kenal, dan ini perjumpaan pertama kami. Semoga ini menginspirasi. Kalau suatu hari teman-teman ngefans dengan seseorang atau dengan karyanya dan ingin reach out, ingin bisa kenalan, lakukan saja seperti kata Nike, just do it. Mungkin suatu hari bisa masuk podcast gitu. Ini kebanggaan saya. Benar-benar saya happy, bersyukur dan bangga sekali. Tapi bisa ingat ya, tetap skeptis. Kalau ada orang yang menginspirasi, ya semua orang membutuhkannya. Kalau misalkan ada orang yang memuji saya juga membutuhkannya, karena bagaimanapun sebagai manusia saya butuh dukungan. Tapi kalau Baraya misalkan ngefans saya berlebihan dan sebagainya, percayalah bahwa itu cara yang buruk untuk hidup. Ya, saya pikir belum berlebihan banget sih. Ya, jangan berlebihan, biasa aja, santai-santai aja. Oke, thank you. Sip.